الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di atas mimbar yang mulia, yang suci ini, di hari yang penuh barokah ini, khatib mengajak diri khatib dan kita semua yang hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terus kita berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani semua perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang dan Rasulnya. Di atas mimbar yang mulia ini juga khatib mengajak jamaah sekalian, jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, tak hanya ketika kita dalam keadaan merasakan kelapangan, merasakan sebuah kenikmatan saja, tetapi juga kita dapat bersyukur tatkala di sebalik itu dalam keadaan sempit, dalam keadaan yang mungkin menurut kita bukan sebuah nikmat Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih hari ini, saat ini, sekarang kita masih dihidupkan Allah, dinapaskan Allah. Ingat saudaraku, kuingatkan diriku dan kita semua bahwa diberikan umur panjang, lagi-lagi sesungguhnya kita diberikan kesempatan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Panjang umur kita, masih diberikan kesempatan hidup bernapas hari ini, sehingga kita menyempurnakan semua amal ibadah kita dengan takwa, yang pada gilirannya insya Allah akhir napas kita, akhir hayat kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali, kata Allah, engkau mati tidak dalam keadaan Islam, tidak mati dalam keadaan Muslim. Muslim yang bermakna selamat, sejahtera. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, berselawat, bersalam, jangan pernah jemu dan bosan. Kami mengajak diri kami dan kita semua yang hadir untuk menyampaikan selawat kita. Semoga Allah sampaikan kepada junjungan agung kita, manusia pembawa rahmat,
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini di penghujung tahun, sekian banyak khatib untuk kembali mengajak, menghitung, mengevaluasi tentang ketakwaan kita kepada Allah. Karena salah satu inti daripada amalan kita hari Jumat ini memperdalam, memperluas, mempertajam, memperkuat, memperkokoh ketakwaan kita. Maka suatu kewajaran, merupakan sebuah rukun, para khatib akan menyampaikan kalimat takwa, membicarakan ketakwaan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini mari kita sama-sama kembali menghitung sebelum Allah hitung kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum pada gilirannya engkau akan dihitung-hitung oleh Allah. Apa yang telah Allah berikan, apa yang Allah telah fasilitasi kita, bahkan setiap keluar masuk napas kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, makna takwa yang sering disampaikan oleh para khatib adalah berusaha kita untuk memaksimalkan mungkin menjalani semua perintah-perintah Allah, memaksimalkan mungkin diri kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Namun lebih jelasnya, lebih jauhnya makna takwa, ada sebagian ulama mengatakan takwa itu adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah, tak hanya dalam kesendirian maupun dalam keramaian kita. Takut kepada sang penguasa, takut kepada sang pencipta tentunya sangat berbeda dengan takut dengan makhluk. Ketika kita atau seseorang takut kepada seseorang makhluk, pembesar, penguasa, tentunya akan menjauhi. Tetapi sebaliknya, takut kepada sang Khalik, justru kita merapat, mendekat kepada sang Maha Kuat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, makna takwa. Ketika ditanya dari salah satu 4 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, Umar bin Khattab, ketika ditanya tentang apa itu makna takwa, dan Umar menjawab kembali dengan sebuah pertanyaan kepada sahabat yang bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana sikapmu? Bagaimana kamu tatkala engkau berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri, yang penuh dengan pecahan kaca, yang penuh dengan rintangan?" Tentunya akan sangat berhati-hati, selalu waspada. Itulah salah satu makna takwa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih lengkap dan terukur makna takwa tentunya teraplikasi, terwujud daripada janji-janji kita tatkala sudah takbiratul ihram, kita mengangkat tangan, kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya
salatku, wa nusuki, semua ibadah-ibadahku, wa mamat, wa nusuki, wa mahyaya, semua hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah sang penguasa alam semesta. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kalau kita teliti, telaah, renungi, pahami, artinya gelaran yang sangat tertinggi yang Allah nobatkan kepada seorang hamba, bahkan di setiap orang yang sholat, orang yang dermawan, ahli sodakoh, orang yang alim, apapun sebutannya, maka gelaran yang tertinggi adalah la'allakum tattaqun, agar kalian dapat menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Gelar muttaqun adalah yang tertinggi bagi seorang hamba-hamba Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, melihat uraian-uraian di atas bahwa sungguh bahwa takwa akan kita lihat, takwa itu bukan di luar. Takwa itu puncaknya kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, sambil menunjukkan di dadanya. Takwa itu di dalam dada. Takwa bukannya ribuan rakaat sholat sudah kita kerjakan, berkhatam berkali-kali Quran kita baca, zikir beribu, beratus, bahkan berjutaan bilangan, haji umroh bolak-balik. Bukan, saudaraku. Takwa bukan yang salnya berlipat-lipat, ada yang di kepala, ada yang di leher dengan gamis kebesarannya. Bukan disebut yang bertakwa. Bukan yang berjuta, bermiliar, bertriliun bersedekah, dan bukan juga yang mungkin sekarang berperang, ikut perang turun di Palestina. Sekali-kali lagi, bukan itu yang disebut orang yang bertakwa. Takwa itu di dalam sifat. Mari kita lihat dalam hadits qudsi, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, 3 golongan hamba-hamba Allah yang akan pertama kali Allah panggil, dan 3 golongan ini akan pertama kali diceburkan dalam neraka Allah. Yang pertama, dipanggillah sang syahid yang ketika masa hidupnya berperang di jalan Allah, mujahid. Maka Allah panggil, Allah hisab, Allah tanya, wahai hambaku, bagaimana nikmat yang telah kuberikan dan bagaimana engkau gunakan? Dia mengatakan, ya Allah, nikmatmu telah kugunakan dengan sebaik-baiknya. Sampai aku berperang, nikmat tubuh yang kuat, perkasa, pemberani. Sampai aku berperang di jalanmu, ya Allah. Apa kata Allah? Kazzabta, kazzabta, kazzabta. Engkau bohong, engkau bohong. Benar, engkau di masyarakat diakui sebagai pemberani, diakui sebagai seorang pejuang yang mati syahid. Tetapi niatanmu, itulah yang kau dapat dalam hatimu, bukan karenaku, bukan lillah, bukan lillahi rabbil alamin, tapi ingin dikatakan seorang pejuang. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka golongan yang pertama ini diperintahkan Allah malaikat untuk menariknya dengan rantai dan diceburkan dalam nerakanya Allah. Golongan yang kedua,
adalah para alim, para ustadz, para kiai, para yang bisa dan biasa untuk mengamalkan ajaran agama. Yang pandai membaca Al-Quran, yang pandai menafsirkan Al-Quran, orang yang ahli agama, dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, bagaimana nikmatku kau pergunakan. Ya Allah, sudah kuterima nikmatmu, nikmat cerdas, pintar, pemahamanmu tentang agama, pandai aku membaca Al-Quran. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan aku gunakan ilmu yang bermanfaat ini untuk berdakwah, menyiarkan. Maka lagi-lagi Allah katakan, kazzabta, 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 engkau bohong, kau bohong. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dia pintar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Isi Al-Quran dijelaskan, diamalkan, tetapi niatannya ingin dipuji, ingin disebut seorang kiai, ingin disebut ustadz, apalagi ngaku-ngaku jadi ustadz. Maka Allah titahkan malaikat untuk merantai dan menariknya, diceburkan ke dalam neraka jahanam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Golongan yang ketiga, Allah berfirman dan Rasulullah bersabda, adalah seorang dermawan, ahli sedekah. Dipanggil oleh Allah, ditanya, dihisab oleh Allah, mengatakan, kuterima nikmatmu yang banyak ya Allah, kupergunakan dengan sebaik-baiknya, kudermakan, kubagikan. Maka lagi-lagi Allah katakan, kazzabta, 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 kau bohong, kau bohong, kau bohong. Benar, apa yang engkau niatkan sudah kau dapat. Kau ahli sedekah, seorang dermawan, masyarakat, seluruh halayak manusia mengakui engkau adalah orang yang dermawan, murah hati, yang suka, senang, gemar. Tetapi niatanmu sesungguhnya ingin dipuji, ingin dikatakan seorang yang dermawan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ini maksudnya bahwa bukan jaminan takwa, sekali lagi ada di dalam. Kalau bukan karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, maka batalah ihdinas siratal mustaqim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau orang yang menjaga, yang senantiasa menjalankan syariat Allah, yang sholat, yang baca Quran, yang ngaji Quran, amanu wa amilu sholihat, belum tentu masuk surga. Sungguh apalagi yang tidak sholat, apalagi yang tidak pernah sedekah, apalagi yang tidak pernah berpuasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kuingatkan diriku dan kita semua yang dihadirkan oleh Allah, jangan sekali-kali kita menjas, menghukumi saudara-saudara kita yang belum mungkin diberikan oleh Allah hidayah. Jangan pernah sekali-kali keluar dari kata-kata kita, sungguh engkau pasti ahli neraka, sungguh engkau pasti jadi puntungnya api neraka. Jangan sekali-kali, karena kata Allah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengarkan, kata Allah, bisa jadi perbuatannya ahli surga, seluruh kita tahu dia adalah orang baik, keluar masuk masjid dari subuh ke subuh lagi,
baik sama tetangga, tapi sungguh tempatnya di neraka. Kata Allah, bisa jadi maklumat seluruh masyarakat, bahkan seantero jagat semesta ini tahu dia adalah seorang pemaksiat, pendosa sekalipun, tapi sungguh kata Allah, bisa jadi tempatnya di surga Allah. Sidang jemaah yang dimuliakan, untuk itu kenapa kita terus harus bertakwa, agar kita mati sebenar-benar dalam keadaan Islam, muslimin yang penuh dengan keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna takwa. Untuk itu setiap Jumat kita terus dan terus mendengarkan takwa, agar kita terus terpupuk rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah terjebak oleh simbolitas. Tidak hanya melihat yang luar, tapi mari kita belajar membersihkan yang dalam kita, membenarkan yang dalam kita. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Sungguh kata Rasulullah, Allah sekali-kali tak akan pernah melihat rupa-rupamu, tidak akan pernah melihat tampilan-tampilanmu, tak akan pernah melihat luarmu, walakinnallah yanzuru ila qulubikum, tapi Allah selalu melihat, memperhatikan bagaimana isi hatimu, karena di sanalah takwa antara kita dan Allah yang tahu. Semoga kita semua bertumbuh kembang ketakwaan kita, terus belajar, dan pada gilirannya Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa, yang nantinya berlaku kepada kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan radi, dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa zikril hakim, wa taqabbalani minni wa minkum tilawatahu, innahu was samiul alim.